Gara-gara kamu engkau salib dia Yesus. Kasihan dong Maria, melahirkan 9 bulan, tiba-tiba anaknya kok dijadikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Yesus Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, para pencinta channel Yahabaget, dalam 2 hari ini di media sosial kita dihebohkan dengan seorang perempuan yang datang dari RT 0666. Kita melihat di media sosial bagaimana caci maki hinaannya terhadap Bunda Maria dan Yesus Kristus. Sebenarnya kalau memang dia orang yang taat beragama, dia tidak perlu menghina sesembahan lain, tidak perlu menghina agama lain, tidak perlu menghina kitab suci orang lain. Toh dia tidak imani. Ya, seharusnya dia belajar dengan tekun mengenai imannya, mengenai ajarannya, mengenai agamanya. Tetapi saudaraku, ini sudah digambarkan di dalam Alkitab, sudah tercatat di dalam Alkitab, di mana di akhir zaman nanti akan muncul para penghina, akan muncul para pengejek, di mana mereka akan mengejek apa yang tidak mereka ketahui dengan membabi buta, saudaraku. Coba kita lihat bagaimana ejekannya terhadap Alkitab, bagaimana fitnahannya terhadap firman Tuhan, firman yang nuzul menjadi manusia yang sempurna. Kita kenal Yeshua Masiah, Yesus Kristus. Yesus bagi mereka bukan Tuhan, bukan juru selamat, hanya sebatas nabi dan sebatas rasul, hanya utusan. Nah, ketika kita mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat, itu berdasarkan Alkitab. Bagi mereka yang tidak mengenal Alkitab, yang mengatakan bahwa Yesus Kristus hanya sebatas nabi dan rasul, apakah mereka berhak menghina, mencaci maki, mengolok-olok seperti yang dikatakan oleh perempuan ini, Bapak Ibu? Yang hari-hari ini kita melihat di media sosial, dia katakan bahwa Yesus Kristus bunuh diri. Kapan Yesus bunuh diri? Mana ayat dalam Alkitab kalau Yesus bunuh diri? Orang yang tidak mengenal firman Tuhan, yang tidak percaya kepada firman Tuhan, Bapak Ibu, orang itu bukan saja menolak, tetapi menghina, mengejek, mengolok-olok, mencemooh. Ini sudah benar-benar nyata, saudara. Kita hidup di penghujung zaman. Maka kita melihat hari-hari ini betapa banyak orang yang menghina iman kita. Setiap hari, belum lagi gereja-gereja ditolak, ibadah kita dibubarkan, lalu timbul dan muncul para pengejek, para penghina. Ditambah lagi dengan zaman internet, kita bisa melihat langsung, saudara, bagaimana kelakuan dari pihak RT 0666. Mereka semua menghina, mengejek, mengolok-olok. Tetapi nanti, saudaraku, apa yang mereka taburkan, mereka akan tuai. May yazra yahsud. Siapa yang menanam, maka orang itu yang akan memanen. Nanti, saudara, mereka akan mendapatkan dari apa yang mereka lakukan masa di dunia ini. Kita tidak bisa berbuat apapun. Kita bawa kerana hukum, hukum tidak berpihak kepada kita, Bapak Ibu. Dan banyak sekali contoh-contohnya. Tetapi bila itu terjadi dari pihak mereka yang melakukan itu, kita bersinggungan dengan pihak dan agama, iman, kepercayaan mereka, yang pertama sekali mereka akan teriak holol doroh. Ya, mereka akan teriak holol doroh. Lalu mereka akan menyebut nama Tuhan sambil takbir menyebut nama Tuhan. Lalu dengan serentak mereka mengatakan tangkoi, 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 karena penistaan agama. Bila dari pihak mereka menghina iman, agama, kepercayaan orang lain, itu bukan penghinaan, Bapak Ibu, tetapi mereka lagi berdakwah. Ya, mereka lagi berdakwah, mereka lagi menyampaikan kebenaran. Padahal jelas sekali hinaan, cacian, makian mereka terhadap iman kekristenan, terhadap Yesus Kristus. Inilah yang digambarkan oleh di dalam kitab Petrus.
2 Petrus 2 ayat yang ketiga, nanti akan muncul pengejek-pengejek. Mereka hidup menurut hawa nafsunya, tidak mau hidup menurut firman Tuhan. Maka nanti ketika berhadapan dengan hakim yang maha adil, disitulah timbul penyesalan yang luar biasa. Nah, kita tidak bisa berbuat apapun, tetapi Tuhan Bapak Ibu tidak akan membiarkan firman-Nya dipermainkan, diolok-olok, dihina oleh orang-orang yang tidak punya adab akhlak. Seperti perempuan itu Bapak Ibu. Itu benar-benar perempuan yang tidak ada adab. Perempuan yang tidak ada budi pekerti. Perempuan yang tidak punya iman, bisa dikatakan. Malah kalau saya boleh katakan, perempuan yang tidak punya agama. Karena tidak ada agama di bangsa dan negara ini yang mengizinkan pengikutnya boleh menghina, mengejek agama orang lain. Tidak ada satupun pemuka agama di bangsa dan negara ini yang mengizinkan umatnya, yang mengizinkan pengikutnya untuk mengolok-ngolok kepercayaan orang lain. Oh Bang Pendi, banyak kok kita lihat. Saya sarankan kepada saudara, bila ada agama itu dan saudara ada di dalamnya, tinggalkan agama tersebut. Pilihlah agama yang benar-benar menjadi rahmat bagi semua orang, ya, menjadi damai bagi semua orang. Ketika orang melihat agama kita, mereka merasakan damai sejahtera, merasakan sukacita. Tetapi bila ketika orang-orang melihat agama kita tidak merasa damai, tidak merasa sejahtera, ya tinggalkan agama itu, cari agama lain. Banyak agama di bangsa dan negara kita. Ada Hindu, ada Buddha, ada Katolik, Konghucu, kepercayaan Konghucu. Nah, tidak ada ajaran yang memperbolehkan umatnya menghina, mengolok-ngolok, mencemooh iman orang lain, Tuhan orang lain, agama orang lain, kepercayaan orang lain. Bila ada, tinggalkan agama tersebut. Nah, ini perempuan ini kita tidak tahu agamanya apa. Bagaimana olokan dia terhadap Yesus, terhadap Bunda Maria. Apa yang dia katakan sambil tertawa mereka menghina Yesus Kristus. Tetapi bagi mereka, lagi-lagi Bapak Ibu, hinaan itu bagi mereka bukan hinaan, tetapi mereka lagi berdakwah, lagi menyampaikan kebenaran, lagi membela imannya, lagi membela akidahnya, lagi membela agamanya. Tidak ada yang tangkoy Bang Pendi, tidak ada yang tangkoy. Dan saya mengharap kepada para subscriber Berita Channel Baget, jangan gampang kita mengatakan ampuni dia, ampuni dia. Siapa kita? Ya, mereka bukan menghina kita Bapak Ibu. Mereka bukan mencaci pribadi kita. Mereka bukan mengolok-ngolok diri kita, tetapi mereka mengolok-ngolok firman, menghina firman, dan nantinya firman yang akan bertindak terhadap orang itu. Firman yang akan menghakimi orang itu. Kita tidak punya hak mengatakan Bapak ampuni mereka. Baru kita punya hak mengatakan Bapak ampuni orang-orang seperti itu apabila orang tersebut menghina kita, mencaci maki kita, mengolok-ngolok kita, memusuhi kita, membenci kita. Baru Alkitab mengajarkan kita jangan membalas hinaan dengan hinaan, cacian dengan cacian, makian dengan makian. Nah, bahkan Alkitab menyuruh kita untuk berdoa terhadap orang seperti itu. Tetapi bila perempuan seperti itu Bapak Ibu menghina firman, menghina Yesus, maka orang itu, perempuan itu Bapak Ibu yang tidak punya adab akhlak, budi pekerti itu akan berhadapan langsung dengan Tuhan. Tuhan yang akan bertindak. Alkitab sudah jelas mencatat, Tuhan tidak akan mengizinkan firman-Nya dipermainkan. Tuhan tidak akan mengizinkan firman-Nya diolok-olok. Tuhan tidak akan mengizinkan firman-Nya dicemooh, dihina. Tidak akan. Maka kita jangan sekali-sekali gampang sekali mengatakan Bapak ampuni dia, Tuhan ampuni dia. Kita tidak punya hak mengatakan seperti itu. Kita baru punya hak sebagaimana saya katakan tadi, bila perempuan itu mereka penghujat Kristus menghina pribadi kita, baru kita mengatakan Bapak ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ini jelas mereka tahu siapa Yesus Kristus, mereka tahu Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Tapi mereka olok-olok, maka mereka akan berhadapan dengan Tuhan sendiri. Pembalasan itu hak Tuhan. Kalau Tuhan yang balas, hak
hancur saudaraku. Kita melihat bagaimana Ahmad Dedet. Berapa tahun Ahmad Dedet tidak bisa bangun dari tempat tidur, tidak bisa berbuat apapun, tidak bisa berbicara, malah anggota tubuhnya tidak bisa digerakkan, hanya bola mata dan mulut. Tetapi tidak ada orang yang tahu apa yang diucapkan oleh Ahmad Dedet. Kenapa? Itu dikarenakan Ahmad Dedet masa sehatnya selalu menghina Ruach HaKodes, selalu menghina Roh Kudus, selalu mengolok-olok Roh Kudus. Sehingga ketika suatu hari Zakir Naik, murid kesayangan daripada Ahmad Dedet, mengunjungi Ahmad Dedet tidak bisa berucap apapun, dan Zakir Naik tidak tahu apa yang diucapkan oleh Ahmad Dedet. Seolah-olah Ahmad Dedet memberikan isyarat betapa menyesalnya dia, tetapi tidak ada orang yang memahami, yang mengerti tentang apa yang dialami oleh Ahmad Dedet. Itu azab saudaraku. Itu benar-benar Tuhan yang bertindak. Sebagaimana firman Tuhan katakan di dalam Alkitab, Tuhan tidak akan mau firman-Nya itu dipermainkan. Bila ada orang yang memainkan firman Tuhan, maka hati-hati, orang itu akan berhadapan dengan Tuhan. Begitu juga saudaraku, kita akan melihat apa yang terjadi pada perempuan itu yang menghina Yesus Kristus, yang mengolok-olok Tuhan Yesus, yang mengolok-olok Bunda Maria. Banyak sekali olokan-olokan perempuan itu, Bapak Ibu. Di TikTok itu olokan perempuan tersebut terhadap Yesus dalam Alkitab itu luar biasa. Kita lihat apakah hidupnya itu merasa damai, sukacita, sejahtera. Tidak ada. Dan ante-antenya teman-teman si perempuan itu, Bapak Ibu, konco-konconya juga sama. Tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Kenapa? Mereka tahu sebenarnya siapa itu Yesus, mereka tahu. Tetapi karena hatinya dikeraskan, pendengarannya dikeraskan, rohaninya dikeraskan, maka mereka tidak akan bisa melihat keilahian daripada Yesus Kristus. Kenapa? Hatinya tertutup, saudaraku. Jadi apa yang terselubung dalam hati dan pikiran mereka tidak tersingkapkan, dikarenakan hati dan pikirannya dipenuhi dengan kebencian yang luar biasa terhadap Yesus Kristus, terhadap Alkitab, terhadap iman kekristenan. Jadi jangan kita berkata, Bapak ampuni mereka karena mereka tidak tahu. Mereka tahu, Bapak Ibu, jelas sekali mereka tahu. Apalagi ini zaman internet, zaman yang sangat mudah kita akses segala sesuatu. Apa yang tidak kita ketahui, mudah sekali. Kita cari di Google, langsung dapat. Siapa itu Yesus, langsung dapat. Sebagaimana yang sering saya katakan kepada teman-teman yang Muslim, kalau Anda tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya terserah. Tapi Anda jangan menghina, mengolok-olok dia. Hukumannya double. Yang pertama, tidak menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, bila Anda mengolok-olok, dosanya double, ditambah dosa olok-olokan. Seharusnya mereka itu mendapatkan hanya satu, Bapak Ibu, di bawah hukuman. Di dalam Injil Yohanes dikatakan, Yohanes 3, yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka orang tersebut berada di bawah hukuman. Nah, bagaimana bila mereka sudah tidak percaya, ditambah lagi menghina, mengolok-olok seperti si perempuan tadi bersama dengan konco-konconya? Ini tambah parah, saudaraku. Ya, tambah parah. Maka saya katakan kepada teman-teman, kalau kamu tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu hak kamu. Tetapi jangan kamu menghina, mengolok-olok, mencemooh. Nanti akan timbul penyesalan yang luar biasa yang akan kamu alami. Syukur-syukur kamu bisa bertobat sebelum kamu meninggalkan dunia ini. Bila tidak, hukumannya itu maut, dan kamu mendapatkan satu lagi hukuman, karena hukuman mencemooh, mencaci maki, mengolok-olok dia. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, para pencinta sinar bahagia, saya tidak akan bosan-bosan untuk mengingatkan saudara supaya saudara selalu berada di atas fondasi iman yang benar. Selalu berada dalam firman Tuhan. Bila kita berada dalam firman Tuhan dan firman Tuhan ada di dalam kita, maka kita bisa melakukan perkara-perkara besar. Dan kita akan menjadi saksi Tuhan. Kita akan menjadi penuai akhir zaman. Kita akan menjadi pekerjanya Tuhan. Dan kita akan menjadi pelayannya Tuhan. Dan kita bukan saja menjadi pekerja, penuai, pelayan, bahkan kita benar-benar menjadi anak Tuhan, saudaraku. Anak yang membawa kedamaian,
yang membawa berkah kepada orang-orang di sekitar kita. Kiranya video singkat ini jadi berkat bagi kita semuanya, bisa meneguhkan iman percaya kita, dan bisa menyadarkan orang-orang yang menghina Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Assalamualaikum Bishim Habasiyah, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hanasiyah, Ruach Kodes memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukungan doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara. Oh ya Bapak Ibu, bulan depan saya berangkat ke Sumatera lagi. Kali ini saya pergi ke Aceh Singkil, Aceh Tenggara, dan Aceh Tengah, daerah Gayo, untuk memperlengkapi anak-anak Tuhan di sana, mengajarkan Islamologi dan menguatkan anak-anak Tuhan, dan juga menjangkau yang belum terjangkau. Dukung dalam doa dan bawa dalam doa syafaat saudara, agar Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih.